Perkenalkan, nama saya Nailul Rahmi dengan NIM 221404034 dari kelas Tadris Matematika A BP 2022. Saya akan menjelaskan tentang hadis azab kubur. Sebelumnya saya akan membacakan hadis tersebut. Hadits Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru min bauli qala fada'a bi asi bin rotbin fasyaqqahu bi ithnaini thumma gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan thumma qala la'allahu ay yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Hadis tersebut berisi tentang azab kubur. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Penjelasan dari hadis ini di mana pada kata hadits Ibni Abbasin artinya hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berarti semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, marro, melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala atas kubro ini dua buah kubur faqala, maka dia berkata, ama adapun innahuma sesungguhnya keduanya sesungguhnya keduanya maksudnya yang berada di dalam kuburan ini, innahuma sesungguhnya la yu'adzabani sungguh keduanya sedang diazab, wama dan tidak yu'adzabani keduanya diazab fi pada kabirin yang besar atau urusan besar, amma dari ahadahuma salah satu dari keduanya, fakana maka adalah dia, yamshi ia berjalan, bin namimah dan bergunjing atau dulunya ia suka bergunjing. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa azab kubur itu adalah sesuatu yang pasti terjadi, di mana hadis ini bercerita saat Nabi melewati dua kuburan, di mana di dalam kuburan tersebut ada dua orang yang sedang diberikan azab. Namun orang tersebut diazab bukan karena melakukan suatu dosa yang besar, melainkan karena mereka diazab karena sesuatu yang tergolong mudah dilakukan dan biasa dilakukan, yaitu menggunjing. Kemudian wa ammal akhara dan adapun yang lain, fakana la yastatiru maka tidaklah dia bersuci, min bauli dari buang air kecilnya. Jadi selain bergunjing, dosa yang kedua orang yang di dalam kubur ini, dosa yang menyebabkan kedua orang ini diazab adalah karena dia tidak bersuci setelah membuang hajat. Selanjutnya, qala dia berkata, fada'a maka Rasul meminta bi'asi bin rotbin ranting kurma yang masih hidup. Fasyaqqahu maka dia membelahnya bi'ithnaini menjadi dua, thumma kemudian gharasa dia menancapkannya ala hadza wahidan atas ini satu,
wa ala hadza wahidan, dan atasnya yang ini satu lagi. Summa, kemudian, qala berkata, la'allahu, mudah-mudahan dia, ayu khafifah, bahwasanya akan diringankan, anhuma, dari keduanya, malam yai basah, selama keduanya masih basah atau tumbuh. Jadi maksudnya setelah Nabi mendengar kedua orang tersebut yang diazab karena melakukan dua dosa tersebut, maka Nabi mencari solusi untuk meringankan dosa dan azab orang-orang tersebut, yaitu dengan menancapkan sebuah ranting di kuburan tersebut dan berdoa semoga azab orang tersebut diringankan selama ranting tersebut masih basah atau hidup. Jadi ini mengapa terkadang di setiap kuburan orang-orang akan menanamkan sebuah tumbuhan yang menyerap air untuk menjalankan hadis Nabi ini. Nah, selanjutnya, kaitan hadis ini dengan pendidikan dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama yaitu berisi tentang materi pendidikan atau pendidikan akidah, di mana hadis ini menanamkan kepada umat Islam untuk percaya akan adanya azab kubur. Adanya hadis ini juga membantah omongan-omongan orang yang berkata bahwa azab kubur tidak terdapat di dalam Al-Quran. Jadi dengan adanya hadis ini hendaknya umat muslim mempercayai bahwa azab kubur itu ada. Yang kedua, kaitannya dengan pendidikan, yaitu dari segi metode pendidikan atau pengajaran, di mana di sini menjelaskan bagaimana seorang guru mengajarkan peserta didiknya dengan praktek langsung seperti yang dicontohkan Rasulullah. Di sini guru hendaknya mengajarkan untuk menghindari kedua dosa yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu yang pertama dosa untuk menggunjing. Jadi seorang guru hendaknya dapat menuntun anak-anaknya untuk menghindari perilaku gunjing atau ghibah. Dan selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tata cara bersuci setelah membuang hajat, karena kebanyakan dari umat muslim melalaikan hal ini, padahal memberikan dampak dan kerugian yang cukup besar, tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain juga. Karena ketika seseorang tidak bersuci dengan benar, maka najisnya mungkin saja akan mengenai orang lain dan akan menyebabkan tidak sahnya sholat. Sekian penjelasan hadis tentang azab kubur. Sekian penjelasan saya tentang hadis yang berisi Sekian penjelasan saya mengenai hadis tentang azab kubur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.